Salam sejahtera dan salam sehat bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di malam hari ini dalam ibadah keluarga tanggal 24 Februari 2021. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara selalu diberkati Tuhan dan dipenuhi dengan sukacita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 23 hingga ayat 31. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup selama-lamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sikap yang rendah hati adalah salah satu sikap yang paling disenangi oleh Tuhan, dan juga salah satu sikap yang paling disenangi oleh manusia. Tidak ada orang yang tidak suka melihat atau bergaul dengan orang yang rendah hati. Sebaliknya, orang-orang akan selalu menjauhkan diri dari orang-orang yang sombong. Ada pepatah berkata demikian. Sikap sombong itu ibarat tembok di antara manusia. Sedangkan sikap rendah hati itu seperti jembatan yang menghubungkan dan menyatukan orang-orang. Kita tahu, sikap sombong adalah pemicu banyak masalah dan perselisihan. Sedangkan sikap rendah hati akan selalu membawa kedamaian, pemulihan, dan sukacita. Saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa manfaat yang bisa kita lihat dari sikap rendah hati. Yang pertama, dengan rendah hati kita akan dijadikan lebih tentram. Kita tidak akan pernah merasa harus mempunyai sesuatu hal yang lebih hebat dibandingkan orang lain. Rendah hati itu menjauhkan diri kita dari iri hati kepada orang lain. Orang yang rendah hati tidak akan mencari pujian untuk dirinya meskipun banyak hal-hal yang baik atau hal-hal yang luar biasa yang ia lakukan. Dan inilah yang membuat hatinya penuh dengan damai. Sedangkan orang-orang sombong akan selalu mencari pujian kepada dirinya. Dan ini akan membuat dia selalu gusar dan tidak bahagia. Yang kedua, manfaat dari rendah hati adalah kita akan lebih banyak teman. Orang yang rendah hati itu ibarat magnet menarik banyak orang mendekat kepada kita. Ya, termasuk juga rezeki atau berkat juga akan
ditarik kepada orang-orang yang rendah hati. Sebaliknya, orang-orang yang sombong akan selalu dijauhi orang dan akan semakin sedikit temannya. Yang ketiga, manfaat dari sikap rendah hati itu akan memancarkan aura atau energi positif dari diri kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita akan merasakan semangat yang positif dan juga merasakan kedamaian ketika kita ada di tengah-tengah orang lain. Dan yang keempat, manfaat dari sikap rendah hati adalah menarik rasa simpatik, rasa hormat, atau membuat orang lain menjadi respect kepada kita. Karena dengan kita semakin rendah hati, orang-orang akan semakin hormat kepada kita, tentunya dengan hormat yang tulus dari hatinya. Saudara-saudaraku, apa hubungan sikap rendah hati dengan iman seseorang? Salah satu tolok ukur atau barometer seseorang itu bisa disebut sebagai seorang beriman atau yang percaya kepada Yesus Kristus adalah kalau dia memiliki dan menunjukkan sikap yang rendah hati. Misalnya ciri-cirinya, dia memiliki sikap yang selalu takut akan Tuhan. Dia percaya bahwa yang mengatur hidupnya adalah Tuhan. Dan di atas dirinya ini masih ada kuasa yang lebih tinggi, yaitu kuasa Tuhan. Kemudian orang yang rendah hati itu mengakui bahwa hidupnya ini adalah karena belas kasihan Allah semata. Dan mengakui bahwa segala yang ia miliki dalam hidup ini adalah pemberian Tuhan semata, bukan karena hasil usahanya. Orang yang rendah hati juga merasa bahwa tanpa Tuhan, ia tidak akan bertahan atau tidak akan berdaya menjalani hidup ini. Ia sungguh-sungguh merasa bergantung kepada Tuhan. Orang yang rendah hati itu menggunakan berkat-berkat yang diterimanya untuk kemuliaan atau untuk melayani Tuhan dan melayani sesamanya. Orang yang beriman dengan rendah hati tidak akan gila hormat dan mencari kemuliaan dirinya, melainkan kemuliaan Tuhan. Orang yang rendah hati tidak iri terhadap orang lain dan tidak mau melecehkan siapapun. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang tahu mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Dan itulah yang kita lihat dalam nas hari ini sebagai puncak dari gambaran orang yang rendah hati. Orang yang beriman, dia tahu mengucap syukur, memuji Tuhan dalam kehidupannya. Dan orang-orang yang rendah hati, yang memuliakan Tuhan, ternyata akan melimpah berkat dalam hidupnya. Saudara-saudara, jika seseorang semakin beriman, semestinya ia harus semakin rendah hati. Misalnya, mengapa iman Abraham diperhitungkan oleh Allah untuk membenarkan diri Abraham? Karena ia selalu menunjukkan sikap yang rendah hati. Dan ia mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia taat kepada rancangan Tuhan, walaupun sebenarnya ada hal-hal yang sulit diterima oleh akal. Abraham merasa tidak mampu dan tidak layak, apalagi kondisinya sudah tua bersama dengan istrinya, tapi Tuhan akan memberkatinya katanya dengan keturunan yang banyak dan seluruh keturunannya akan diberkati. Dan Abraham menunjukkan sikap yang rendah hati sehingga membuat hati Tuhan menjadi senang. Sehingga Allah memberinya anugerah melimpah. Keturunannya menjadi diberkati dan dia menjadi Allah, menjadi Bapa segala bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan firman yang telah kita dengarkan pada hari ini, marilah kita belajar menjadi orang-orang yang rendah hati. Sikap rendah hati akan membuat kita belajar mengenal Tuhan dan tentunya kita dimampukan untuk mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tuhan juga menginginkan setiap hambanya, setiap orang beriman hidup dalam kerendahan hati.
berkat Tuhan itu akan melimpah bagi orang-orang yang rendah hati. Ibaratnya seperti air. Pada hakikatnya, air akan selalu mengalir atau mencari tempat-tempat yang lebih rendah. Tidak ada air yang bergerak atau mengalir mencari tempat-tempat yang lebih tinggi. Dan demikian juga dengan berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan akan melimpah bagi orang-orang yang rendah hati. Kasih karunia Tuhan akan mengalir dalam dirinya. Sebaliknya orang-orang sombong tidak akan ada berkat Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk tetap rendah hati, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga orang lain akan respect, simpatik dengan ikhlas kepada kita. Dan karena dengan rendah hati, hidup kita juga akan semakin positif, lebih semangat, lebih bahagia, dan termasuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah mempersekutukan kami dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Kiranya doa dan pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Lihatlah kami ya Tuhan, pada saat ini dalam ibadah keluarga yang kami laksanakan, sebagai wujud dari sikap kami kepada Tuhan, bahwa kami sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, bahwa kami sungguh-sungguh merindukan jamahan Tuhan, anugerah Tuhan, dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih menghadapi banyaknya kesulitan hidup yang kami alami saat ini. Dan kami bersyukur Tuhan telah menyapa kami dengan firman-Mu yang luar biasa di malam hari ini. Engkau menginginkan setiap orang percaya, setiap orang beriman hidup dalam kerendahan hati. Sebab hanya orang-orang yang rendah hati yang akan memperoleh anugerah yang daripada Tuhan saja. Kami percaya ya Tuhan, berkat-Mu akan mengalir bagi orang yang hidup dalam kerendahan hati, sebagaimana Abraham hidupnya penuh dengan kerendahan hati, sehingga Engkau memberkatinya di masa tuanya, dan Engkau memberkati Abraham menjadi bapa segala bangsa, karena dia sungguh-sungguh menunjukkan kerendahan hati, takut akan Tuhan, dan selalu mempercayakan diri kepada Tuhan dalam setiap perjalanan hidupnya. Biarlah kami Engkau bentuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang selalu rendah hati. Memang di dunia ini banyak hal yang menggoda kami untuk membuat kami menjadi orang-orang yang tinggi hati, yang menyombongkan diri kami. Oleh karena itu, baharui kami ya Tuhan, agar kami memiliki sikap yang rendah hati, sebab itu yang akan menyenangkan hati Tuhan, dan juga yang akan membuat orang-orang di sekitar kami menjadi respect, hormat terhadap kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kami sebagai orang yang beriman kepada Yesus, pada saat yang sama belajar menjadi orang-orang yang rendah hati. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.